Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Kali ini saya akan membahas lagi saham-saham yang kemarin sudah saya bahas, teman-teman. Jumlahnya mungkin sekitar hampir 40. Hampir 40 ya, teman-teman. Cukup banyak memang. Cukup banyak yang akan saya bahas kali ini. Itu adalah sebagian dari saham-saham yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan juga beberapa adalah saham ini ya, teman-teman, saham sekilas, saham Adikarya dan teman-teman, kemudian ini Batubara dan teman-teman, karena jarang update, jadi saya akan berikan update-nya, karena ada yang minta juga seperti itu, walaupun mungkin bentuk chartnya beberapa belum begitu bagus, tapi ini sifatnya adalah update. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan intro dulu. Oke teman-teman, sebelum membahas ke materi inti, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade ataupun Surya ya. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group ataupun cloning dengan nama-nama yang mirip dengan MS Trade, dengan logo yang mirip dengan MS Trade. Saya hanya ada di channel yang saya tulis di atas nih teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga harus hati-hati, di YouTube saya ada kadang yang komentar dengan menggunakan logo MS Trade padahal itu palsu. Jadi yang asli teman-teman harus bisa membedakan, yang asli adalah yang ada highlight-nya, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sebelumnya kita akan cek dulu IHSG teman-teman. IHSG naik lebih tinggi ya teman-teman. Hari ini closingnya adalah di 6.205,417 atau naik 46,382 atau naiknya 0,75%. 0,75 ya, 0,75%. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah satu garis di kisaran 6150. Ini adalah yang saya bikin kemarin. Dan IHSG berhasil naik dari garis itu teman-teman, dan juga sempat menembus garis 6203 yang ya kisaran 6206 ya, 6206 yang saya bikin ini. Namun demikian closingnya adalah turun sedikit, 6206 sekarang adalah di 6205. High-nya hari ini adalah di kisaran 6217. Ini adalah pertanda bagus teman-teman ya. Ini adalah pertanda bagus untuk pergerakan dari IHSG, dan biasanya pergerakan naik seperti ini tentu diperlukan dorongan dari saham-saham blue chip biasanya teman-teman. Baik, kita akan lihat dulu. Saham-saham yang mendorong ya. Sekilas saja teman-teman bisa lihat bahwa ini ada BCA, ada BRI, BNI, Indosat, seperti itu ya teman-teman, mendorong kenaikan dari IHSG. Kita bisa lihat di sini market cap ranking, teman-teman bisa ngelihat market cap 200 saham terbesar, ada BCA, dia hijau teman-teman ya. Sebentar, saya tekan tadi layarnya. Oke, ada BCA naik 2,94, ada BRI naik 5%-an. Bank Mandiri juga ya teman-teman, terus kemudian di bawah ada BRIS, ada BRPT, ada BBNI. Jadi kenaikan yang ini, istilahnya kenaikan yang masif, biasanya diperlukan menggunakan saham-saham kapitalisasi besar, dan ini adalah 200 saham dengan kapitalisasi besar. Baik teman-teman, saya akan lanjut dulu ke saham yang kemarin saya analisa. Itu beberapa ada yang hijau, ada beberapa yang tidak bergerak seperti itu. Oke, kemarin adalah analisa tanggal 5 Agustus ya teman-teman. Ini ada baca yang masih naik ya teman-teman. Kalau BGTG, AGRS nih kita bisa lihat chartnya, nanti akan kita bahas. Dia juga ini istilahnya naik turun seperti itu. BBYB ini naik sampai arah teman-teman ya. PNBS naik dikit, BABP masih naik, BRIS Agro ya andalan saya, BRIS Agro masih naik. BBNI yang beberapa waktu lalu
saya bahas juga akhirnya naik teman-temannya. Dan kemudian adalah BBTN. Ini saham yang hampir saya cut loss, tapi saya ngelihat pergerakannya cenderung membaik, jadinya saya pegang. Kemudian di bawah nih ada beberapa teman-teman ya, ini beberapa merah dan beberapa hijau. Yang di bawah ini Pegas, Atik, Kios itu adalah titipan ya. Kemudian SMGR sama INTP adalah kemarin ya. Terus kemudian LPPF bergerak sedikit, dan kita nggak bisa ngelihat lebih jauh kalau kita nggak melihat chartnya seperti itu. Baik teman-teman, kita akan langsung ke materi. Oke, yang pertama adalah BBKP. BBKP dulu namanya Bank Bukopin, sekarang namanya Bank KB Bukopin ya teman-teman. Ini di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa ini saham sebenarnya jarang saya bahas. Kenapa jarang saya bahas? Dia konsolidasinya panjang, dia konsolidasinya lama. Saham yang terkonsolidasi lama seperti ini, kalau teman-teman mau masuk, yaitu sabar-sabaran seperti itu. Kalau belum bergerak teman-teman masuk, ya biasanya bisa lama seperti itu. Tetapi ada baiknya kalau teman-teman melihat saham-saham yang mulai konsolidasi seperti itu, segera saja masukkan ke watchlist. Karena sekali dia keluar dari konsolidasi, dia kalau lari bisa kenceng. Di bahasan tentang konsolidasi ini saya pernah bahas, silahkan teman-teman cari di playlist saya. Kalau nggak salah judulnya tentang narrow range candle, atau bahasa Indonesia adalah konsolidasi. Jadi di situ disebutkan bahwa narrow range candle tend to produce explosive move, seperti itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi kira-kira artinya adalah narrow range candle atau konsolidasi akan cenderung menghasilkan explosive move atau pergerakan yang sangat eksplosif. Nah, teman-teman bisa ngelihat realnya adalah untuk BBKP setelah terkonsolidasi cukup lama, teman-teman. Dan ketika terjadi turning, ketika terjadi golden cross MA3 dan 5, sekali lagi teman-teman, saya menggunakan MA yang sangat sensitif untuk membantu saya melihat turning. Jadi MA yang sangat sensitif itu adalah MA3 dan 5, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan early entry, early warning signal seperti itu, sinyal yang lebih cepat, teman-teman bisa gunakan MA3 dan 5, di mana MA3 dan 5 itu akan memberikan informasi ke teman-teman bahwa suatu saham itu ada turningnya yang cepat sekali. Namun demikian teman-teman mesti waspada, karena namanya MA3 dan 5 itu akan sangat mungkin menghasilkan yang namanya fake signal. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sini terlihat ya, di sini terlihat nih tanda panah. Ini adalah biasalah ada fake signal seperti itu. Di sini aja teman-teman bisa ngelihat ada 2 tanda panah ya, yang satu nggak kelihatan. Ini artinya dari tanggal 13 Juli sampai kisaran 30 Juli sendiri ada 2 sinyal beli dengan menggunakan MA crossing MA3 dan 5. Nah, menyikapi MA3 dan 5 sebagai yearly alert teman-teman ya, sebagai suatu alert yang cepat sekali. Namun demikian ini teman-teman mesti memadukannya dengan ini lain ya, maksudnya teman-teman mesti ngeceknya dengan garis support resist seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan MA saja, itu MA3 dan 5 saja, itu biasanya masih terjadi false sinyal seperti itu. Kalau saya selain menggunakan MA3 dan 5 untuk sinyal yang sangat cepat, saya juga akan menarik satu blok atau satu area konsolidasi seperti yang udah saya gambarkan untuk BBKP ini. Jadi selama dia belum keluar dari blok itu, sementara diabaikan dulu. Sementara sinyal itu kita anggap sebagai sinyal angin lalu saja seperti itu. Namun demikian itu walaupun teman-teman masih menganggap sebagai angin lalu, namun itu tetap menjadi kewajiban teman-teman harus memasukkannya ke dalam watchlist. Tapi karena sekali dia lari ya seperti ini. Jadi BBKP saya termasuk bisa catching pada awal-awal dari trennya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah sekitar kan ini breaknya adalah di sekitar sini teman-teman ya. Breaknya adalah sekitar 428. Jadi
saya masuk beberapa poin ya sekitar 440 ya 440 atau ya beberapa poin di atas breaknya atau kisarannya ini ya kisarannya sebenarnya saya menggunakan MA 200-nya. MA 200-nya adalah di 4400 teman-teman. Maksud saya 440. Jadi 440 kalau nggak salah di area itu waktu itu saya bikin videonya ya di 440 ya. Terus kemudian dia arah dan hari ini juga arah. Nah, terus kemudian ada yang komentar di YouTube, Pak, itu naik karena ada news seperti itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya adalah trader teknikal yang mana saya nggak mungkin sempat untuk melihat sedang ada news apa di saham tersebut. Oke, kita akan lihat dulu untuk di sini BBKP Bank Bukopin. Teman-teman lihat di sini news secara sekilas. Di sini tanggal 3 atau 2 hari yang lalu atau sehari sebelum saya bikin video tentang BBKP atau sehari sebelum BBKP break, ini di jam 13.46 ini ada news bahwa PT Boswa Corporindo terus melakukan penjualan sahamnya pada ini secara bertahap. Nah ini sebentar ya teman-teman. Di sini poinnya adalah kalau yang di judul ya teman-teman, BBKP berdamai dengan KB Kokmin Boswa mulai lepas BBKP secara, nah ini nggak jelas nih di sininya ya. Intinya sih katanya ada news ini seperti itu. Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa saya adalah technical trader, jadi saya tidak akan melihat news teman-teman. Namun demikian, kalau memang teman-teman sebagai technical trader, maka percayalah bahwa sebenarnya apa yang ada di market, news ataupun apa yang menggerakkan pergerakan dari saham tersebut sebenarnya sudah terrefleksi di dalam pergerakan saham tersebut. Oke, kalau kita lihat, di sini memang dalam 2 hari ini terlihat ada volume yang giant, volume yang besar sekali seperti itu teman-teman ya, sehingga MACD-nya langsung bagus dan untuk momentumnya langsung bermain di atas 100. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa saya sebenarnya jarang sekali melihat ke indikator. Namun demikian dengan gerakan se-breakout ini biasanya apabila ada dorongan volume ya, sebenarnya hanya 2 yang penting teman-teman lihat, yaitu price-nya dan volumenya. Ketika volume seperti ini, pergerakan seperti ini, biasanya semuanya indikator akan mengikuti bagus. Oke teman-teman, untuk BBKP, teman-teman mesti perhatikan resistan-resistannya ya. Kalau kita lihat, seperti ini pergerakannya secara daily, dia masih mencoba menembus resistan-resistan. Hari ini yang ditembusnya adalah di 38 retracement di 570-an, kemudian di 622, high-nya ada di 670 ya teman-teman. Resistan berikutnya ada di 680-an, 675, high-nya tadi adalah di 653 maksud saya. Resistannya ada di 670, kemudian resistan berikutnya ada di 750. Dan 100-nya adalah di 840. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba lihat pergerakan dari BBKP seperti ini. Ini adalah BBKP dalam monthly teman-teman. Dalam monthly pergerakannya seperti ini, jadi ada pernah menyentuh di 1000. Nah kalau kita lihat BBKP sendiri kan kemarin sempat tinggi, nah terus kemudian sempat naik yang saya nyangkut di 600 kalau nggak salah ya, itu terus saya cut, saya ambil yang lain dulu. Saya buyback di 4, di berapa kemarin, di 40-an ya, terus sampai sekarang. Dan kalau kita lihat kemarin tuh dia terkoreksi sampai lebih dari 50 retracement ya, terus kemudian dia naik dan sekarang hampir menyentuh retracement 23 ya teman-teman. Sementara pergerakannya seperti itu, so far dari bentuk seperti ini bagus sekali. Jadi dia terkoreksi sampai 61 dan sudah berhasil naik ke 23. Itu adalah di dalam monthly-nya. Jadi masih kita ikutin aja pergerakannya ya untuk BBKP. Baik teman-teman, berikutnya adalah agro ya teman-teman. Untuk agro seperti yang sudah saya garis-garis sebelumnya ya, agro dalam tren naiknya kan dia terkoreksi sampai 61, tapi mantul lagi ke area 38. Nah,
Karena mantulnya di situ adalah body candle-nya, jadi saya anggap koreksinya hanya sampai di 38. Dan hari ini untuk agro, dia mencoba lagi untuk menembus high-nya di 2920. Namun demikian closing-nya dia turun dulu ya teman-teman. Jadi pada saat agro teman-teman, saya masih hold yang harga bawah. Untuk harga udah average ya teman-teman. Terus agro sebagian juga udah take profit. Namun demikian ketika dia nyentuh 2920, saya nggak take profit semuanya ya. Terus pada saat dia pullback, retest resistannya, saya mencoba untuk positioning agro. Ini tentu saya catat dengan ketat karena ini ya istilahnya saya punya beberapa layer harga. Nah, yang harga saya ambil kemarin pada saat pullback, itu hari ini naik hampir tembus 100. 100-nya, maksudnya high-nya, hampir tembus 2920. Karena volatilitasnya tinggi, sebagian saya take profit ya teman-teman. Jadi barang yang saya ambil pada saat dia pullback di bawah ini, saya take profitkan. Alasan saya take profit adalah karena volatilitasnya tinggi. Jadi separuh dari pergerakan hari ini sudah dilaluinya. Seperti itu. Jadi saya take profit di sekitar 28 sekian, 28 10-an kalau nggak salah ya. Closingnya hari ini adalah di 27.20. Jadi ketika ada volatilitas yang tinggi, kalau saya sebaiknya untuk barang-barang trading akan saya kurangi dulu. Untuk support resist dari agro sih tetap aja teman-teman ya. Jadi sekarang support ada di 2675, resistan di 2920. Kalau mau yang detail bahasanya ada di kemarin ya teman-teman. Oke, kemudian adalah ini adalah BRI, teman-teman. BRIS maksud saya. BRIS juga bagus ya. Setelah dia terkoreksi sampai 23 lebih sedikit. Untuk BRIS ini adalah dia sudah mulai mantul lagi dari 23. Ini bagus sekali. Jadi dia di 23 retracement atau di 2560 berhasil naik. Maka resistan berikutnya masih di 2870 ya teman-teman ya. Itu saja untuk BRIS karena nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Masih on track. Baik teman-teman, berikutnya adalah BBNI. Nah BBNI kan yang udah saya sampaikan kemarin, dia kan bentuknya itu ada semacam double bottom ya teman-teman dengan ketinggian ini ya. Ini kan kalau targetnya sebenarnya udah kecapai ya di kisaran ya di sini ini sebenarnya udah kecapai targetnya di 5150. Namun demikian hari ini adalah dia setelah retest di 23 untuk BBN ini dia tembus lagi resistan yang sebelumnya merupakan target. Jadi itu bagus karena berarti ada penguatan seperti itu. Untuk support dia ada di 5150. Resistan terdekat ada di 5325 dan nanti kisarannya 100-nya itu ada di kisaran MA ini teman-teman, MA 200-nya. Jadi kisaran antara 5600 sampai 5750. Sementara sih bagus ya 3 hari naik. Baik teman-teman, berikutnya adalah BBTN. BBTN ini kan saya sempat pegang cukup lama dan saya nggak jadi jual karena memang dia ada penguatan menembus resistannya. Untuk sekarang supportnya ada di 1393, kemudian resistan terdekat di 1450, 1500 ya teman-teman. Dia akan bagus sekali kalau bisa kembali ke area kuning, masuk dulu ke area kuning, baru kemudian akan sangat bagus kalau bisa naik di atas 1670. Oke, teman-teman, berikutnya Bank Danamon nih, Bank Danamon nih. Oke, dalam tren dia, saya mengambil tren yang nggak begitu panjang teman-teman ya. Ini hanya dari bulan Desember ya, sekitar Desember. Itu dalam tren dari atas nih teman-teman. Dari sini ke bawah, itu dia saat ini sudah ada menembus resistan di 2378.
Itu sekarang sehingga menjadi support 2378, resistan berikutnya ada di 38%, 38,2 retracement atau di 2600. Terus berikutnya ada di 50 retracementnya, itu tepat dengan MA 200-nya di kisaran 2750. Jadi pantau saja titik-titik itu dan penembusannya seperti itu ya, karena tembus dari atas ke atas MA 200 akan sangat bagus sekali untuk Bank Danamon. Oke, kemudian adalah BNGA, teman-teman. BNGA pergerakannya bagus ya. Jadi dia mencoba untuk menembus 1020, itu adalah high-nya sebelumnya. Namun demikian dia belum berhasil menembus. Walaupun high-nya sempat di 1075 ya, teman-teman. Oke, kita lihat untuk karena dia belum berhasil nembus, maka untuk support masih di 985. Resistan masih di 1020. Jadi besok perhatikan penembusannya 1020-nya seperti apa. Hari ini ada volume ya, ada volume. Momentumnya udah mulai bagus di atas 0. Oke, teman-teman. Berikutnya adalah BBYB seperti ini. Oke, secara tren dia masih kenceng sekali. Volume oke, momentum semuanya ngikutin oke. Jadi saya hanya perlu di sini aja. Jadi ini adalah chart BBYB yang kemarin saya bikin dari target panjangnya. Dari tren panjangnya yang ini, teman-teman. Dia saat ini telah mencapai target 161 di 1400. Ini keren sekali nih barang ini ya, BBYB. Terus kalau dari yang Fibo kanan udah saya nggak perlukan karena saya bisa ambil dari yang kiri. Seperti ini, jadi targetnya udah kecapai di target pertama di 410. Kemudian untuk supportnya jelas dia ada di situ 1410. Target berikutnya masih ada di atas 2050-an. Sekarang masih di 1500 ya, di 1500-an teman-teman ya. Oke, kita pantau besok apakah dia ada konsolidasi, karena sebaiknya kalau bergerak naik itu ada konsolidasi supaya misalkan nggak kenceng-kenceng amat seperti itu. Jadi kalau jatuh nggak sakit juga seperti itu ya. Jadi ada tahanan-tahanan seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BABP seperti ini. BABP udah nyampe targetnya teman-temannya, jadi yang kanan ini nggak saya perlukan. Fibo yang kanan ini saya hapus karena itu adalah untuk yang kemarin saja, hitung-hitungan kemarin. Jadi gunakan Fibo yang kiri saja, teman-teman. Itu hari ini memang hampir mencapai targetnya dia, teman-teman ya. Targetnya oke, hampir kecapai. Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke, targetnya hampir kecapai seperti itu ya di gambar. Nih, di 568 target 161 teman-teman ya. Namun sepertinya candlenya kok mulai agak lelah, jadi mungkin dia akan perlu untuk beristirahat dulu. Seperti itu. Kira-kira di mana nih untuk BABB ini kalau dia akan istirahat? Jadi kita coba tarik Fibo-nya, Fibo koreksi ya teman-teman. Jadi ini adalah kemungkinannya kalau misalkan dia akan pullback di 23, retracement di 506. Oke, kemudian ada di 478 dan 50%-nya adalah di high-nya atau sekitar 450. Ini yang teman-teman mesti perhatikan untuk BABP. Oke, teman-teman, baca. Hari ini masih mencoba untuk naik lagi walaupun kemarin volatilitasnya tinggi banget. Seperti ini, jadi berhasil naik lagi di atas 23 retracement. Sehingga masih menjadi support. Supportnya di 510. Resistan berikutnya ada di 595. Baik teman-teman, berikutnya adalah MCOR atau Bank China Construction. Setelah berhasil menembus resistan 23 kemarin, maka untuk MCOR ini sebenarnya hari ini
naik lagi teman-teman, namun demikian closingnya dia lebih rendah dari kemarin karena udah mendekati garis yang saya bikin ini teman-teman ya. Garis ini adalah resistan candle dan dekat juga dengan 162 atau resistan di retracement 38, sehingga untuk support masih di 236. Perhatikan aja 236 karena kalau tembus di bawah itu dia kembali masuk ke area konsolidasi dari 0 sampai 23. Baik teman-teman, berikutnya adalah Penin Bank. Jadi dalam dia tren turun nih teman-teman ya. Dalam tren turun untuk Penin Bank ini, dalam tren turun ini dia udah retracement ke atas. Kemarin berhasil menembus 23 retracement atau resistan pertama di 850. Hari ini naik, tapi sepertinya ketemu resistan candle juga di sini. Maklum ini barang dari tinggi, jadi kemungkinan besar orang-orang yang masih nyangkut di area sini, kalau harganya dia sudah menambah barang, sudah average, dia akan mencoba untuk keluar dulu. Ini adalah volume resist. Ini lihat aja beberapa hari ke depan, karena di area sini juga ini banyak keruntelan. Ini adalah supply. Ketika harganya menyentuh situ, maka orang-orang akan coba keluar dulu. Bagi yang belum average. Kalau yang udah average, biasanya santai. Akan masih ada perlawanan-perlawanan di area-area yang banyak supply-nya seperti ini teman-teman. Jadi perhatikan aja. Nanti di kisaran 855 sampai 915. Bagus kalau bisa di atas 930. Namun demikian di sini juga masih banyak kemungkinan akan ada supply atau kemungkinan akan ada guyuran seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BJTM. Bank Jatim seperti ini. Ini adalah dalam hanya tren ini yang saya ambil. Dia sudah berhasil menembus resistan 23 atau di 740. Tepat di atas MA 200-nya teman-teman. Jadi perhatikan besok MA 200 sekaligus moving average 23. Sebagai support ya di 735. Resistan ada di 770. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Ganesha ya. Bank Ganesha ini hari ini mulai terkoreksi ya teman-teman, mulai terkoreksi. Oke, ini adalah tren naik yang saya analisa. Jadi saya geser dulu teman-teman. Saya geser dulu, ini adalah tren naik yang saya analisa kemarin, terkoreksi hanya sampai 23 di sini. Di 23 dia naik lagi dan mulai terkoreksi. Ya memang seperti itu ya pergerakannya, kalau teman-teman lihat di sini naik terkoreksi. Kemudian di sini juga naik terkoreksi dan di sini juga naik terkoreksi. Jadi pergerakan seperti ini wajar sih menurut saya, jadi test and retest. Jadi kalau dari pergerakan ini saja, naik dari swing low ke swing high sini saja, terkoreksi sampai 23 dan dia naik lagi ke atas. Ini dia ada kemungkinan juga akan retest ke 290. 290 ya perkiraan dia kan di atau 290 atau di 296 lah. Itu adalah di MA 20-nya. Maksud saya MA5 ya teman-teman, karena ini harganya terlalu jauh naik. Jadi terlalu jauh dari moving average-nya. Nah, kalau yang ini adalah untuk mencari target. Saya pasang lagi. Ya, dalam trennya ini ya dia sebentar saya pasin dulu. Hari ini adalah masih sama dengan kemarin, target 161 atau di 328. Kalau dia terkoreksi ya nanti kisarannya memang di 290, 295 itu support di bawahnya. Kalau support candle ada di kisaran 310. Target resistan masih di 330, 332 dan targetnya ada di the next-nya di 380. Tapi kemungkinan tidak langsung lari ke sana ya teman-teman, perlu yang namanya konsolidasi.
Oke teman-teman, berikutnya adalah BKSW, Bank KNB Indonesia. Ini adalah pergerakan seperti ini ya teman-teman. Ini dari tren naik ke bawah ini, maksudnya dari swing high ke swing low di bawah, dia sudah naik ke atas. Menembus resistan 233850 dengan bentuk seperti ini adalah seperti ini ya, ascending triangle. Jadi ada higher low maksud saya. Terus kalau kita ambil nih seperti ada bentuk ini ya, triangle, ascending triangle. Jadi dia jebol, memang ini adalah targetnya, kisaran targetnya di situ. Kecapai juga ya teman-teman di sini. Ya, memang kecapai targetnya dan supportnya mungkin dia akan terkoreksi dulu, supportnya kemungkinan di 284 sampai resistannya di 326. Itu untuk Bank KNW, BKSW. Nah, kemudian saham yang kemarin juga sering saya bahas karena bagus sekali pergerakannya adalah AGRS. AGRS namun demikian dia terkoreksi ya, terkoreksi tadi hampir sentuh 50 yang menjadi resistannya kemarin. Di 400 hari ini dia tembus 350, 346 sebagai supportnya. Dia tembus, closingnya dia di bawah supportnya sedikit saja, 340 ya teman-teman. Besok perhatikan apakah dia akan terkoreksi ataukah bisa bertahan di 346 sebagai supportnya. Kalau misalkan dia terkoreksi, kemungkinannya koreksinya adalah di 323 ya teman-teman, di 323. Kemudian ada di 302 50%-nya teman-teman. Ya, kemungkinan di situ itu adalah kemungkinan koreksi dari AGRS-nya. Baik, teman-teman, berikutnya saya lanjutkan BEX, Bank Pembangunan Daerah Jabar ya. Saya sampaikan kemarin untuk BEX ini saya hanya trading dan memang seringnya di BEX saya hanya trading. Jadi membeli cukup besar dan sudah take profit. Nanti kalau dia misalkan turun lagi ya oke, kita positioning lagi seperti itu. Saya maksudnya ya teman-teman. Belum tentu teman-teman ikut positioning ya. Untuk BEX 50%-nya adalah di 97 teman-teman ya. 61%-nya ada di 93. Itu aja yang perlu diperhatikan karena saya baru akan tertarik kalau koreksinya cukup dalam, minimal di 50 ya teman-teman. Oke. Kemudian adalah Arto teman-teman. Ini Arto ini jarang dicek. Nah, sekarang dia ada koreksi. Koreksi yang saya tarik hanya dari sini, tren ini teman-teman. Saat ini dia sampai ke 38. 38 ini dia closingnya adalah sangat yakin closing di bawah 38. Jadi kemungkinan target penurunan dia adalah sampai di sekitar 15.100. 15.100 target penurunannya ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Sinarmas. Nih seperti ini adalah chart dari Bank Sinarmas. Jadi oke, sebentar saya geser dulu. Dia dalam tren turunnya, bentuknya itu sama-sama semua teman-teman ya. Jadi dalam tren turun rata-rata terkoreksi terus kemudian naik ke resistan 23 ya, 23 38 23 38 50 61 78. Nurut sekali dengan Fibo. Lalu terkoreksi lagi sampai 23. Sekali lagi nurut lagi. Terus naik seperti itu, ketemu lagi di sini. Nurut lagi teman-teman ya. Dan hari ini tembus naiknya di 100% ya, atau di 1250. Sebenarnya sampai 1365, tapi closingnya juga sangat volatil. Nah, melihat seperti ini, sebaiknya teman-teman juga jangan lupa untuk take profit ya. Ini kalau kita lihat hari ini adalah high-nya ya. Jadi ini the sky is the limit kayaknya. Saham all time high. Jadi yang jadi musuh hanyalah orang-orang yang take profit. Oke, teman-teman, berikutnya adalah SSIA.
SSIA untuk lengkapnya silahkan teman-teman cek video kemarin. Saya hanya update bahwa untuk SSIA hari ini sudah mulai ada doji. Jadi bisa jadi mungkin akan koreksi dulu. Kalau koreksi teman-teman perhatikan sama seperti kemarin ya di 490, kemudian ada di 38 juga, ada di 475. Itu saja, nggak usah saya update terlalu detail karena masih sama pergerakannya. Nah, kemudian untuk friend, teman-teman saya udah exit untuk friend. Ya, memang harus jeli melihat kalau sudah mulai ada pelemahan ya, kemungkinan dia akan koreksi. Dan koreksi yang umum untuk friend seperti yang kemarin adalah di 136 atau 50 retracement. Yang kemarin kan di sini juga 50 retracement ya. Jadi naik, turun, saya baru masuk di sini, naik ke atas, take profit. Akan buyback mungkin di 136. 136 kenapa menarik? Karena di sini ada resistan sebelumnya, bisa menjadi support ya, sekitar 136 untuk friend. Oke. Teman-teman, berikutnya adalah PTSN. Jadi dari tren naik ya ini, dari tren swing high ke swing low. Oke, dari tren ini terus kemudian dia naik ya. Perhatikan Fibo yang kiri. Dia udah naik lagi hampir tembus 100, hampir ya. Namun demikian dia koreksi lagi ya, teman-teman, koreksi lagi turun. Nah, ini perhatikan Fibo yang biru. Dalam tren naiknya terkoreksi ekstrim sampai 61. Dan menaik atau istilahnya apa ya? Menguat dari 61. Maka targetnya ada di 38. Kemarin sudah saya sampaikan. Dan hari ini kecapai teman-teman. Dan tidak kuat di 38. Jadi kemungkinan akan ke 50 lagi di 289. Karena di 38 ini closing candle-nya adalah tidak kuat. Jadi anggap saja memang targetnya hanya sampai ke 38. Untuk berikutnya kita lihat besok akan seperti apa untuk pergerakan dari PTSN ini. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baru separuh ya. Nanti akan saya bikin sesi kedua saja. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.